semuanya bahwa seleksi tahun ini kita sudah menghitung kebutuhan adalah 781.844 sejumlah guru honorer yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri. Jumlahnya sekitar 780.000. Namun pada saat kita menyampaikan usulan ini, lalu Pemda mengajukan usulan, itu baru hanya mengusulkan 131.239 saja atau 17%. Karena melihat usulan yang sangat sedikit, bahkan untuk lolos passing grade saja ada 193.000, ini pun tidak cukup. Lalu kita mengadakan rakor. Berbagai rakor yang kita lakukan di seluruh penjuru Indonesia, seluruh kabupaten kota yang ada kita undang, yang ada guru lulus PK dan punya yang ada formasi yang berdasarkan perhitungan kita, hampir semuanya kita undang. Beberapa kali rakor, hasilnya mendapatkan jumlah peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 319.000. Ini naiknya 100% lebih, atau naiknya cukup besar ya, dari 131 menjadi 319. Naiknya bukan 24%, tapi 124%. Jadi 100% lebih naiknya. Ini adalah keberhasilan kita. Namun, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, meskipun sudah ada peningkatan, jumlah formasi yang diusulkan daerah itu baru 40,9% saja dari semua kebutuhan. Wajar kalau sekarang banyak guru-guru yang tidak mendapatkan formasi, karena memang baru 40,9% saja. Nah, dari usulan kita yang 40,9% ini, terdiri dari apa saja? Nah, ini. Dari lulus passing grade itu yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi bahwa yang bersangkutan ini, datanya ada di sini sebentar, 127.000 ini sudah mendapatkan notifikasi tersedia formasi, plus ada formasi 11.349 ini yang boleh memilih JF lainnya jika dia memiliki, atau mau tetap di jabatan yang sekarang tetapi menunggu sampai dibuka formasi. Jadi ada 127.186 plus 11.349. Nih. Ini belum plusnya ya. Kemudian ini adalah P1. Kami sampaikan pada semua forum ini bahwa ya P1 ini atau disebut dengan prioritas 1 itu adalah guru lulus passing grade tahun 2021. Dari manapun asalnya, apakah dia guru honorer sekolah negeri, PHK 2, guru sekolah swasta, lulusan PPG, mempunyai hak yang sama sebagai P1. Meskipun mungkin guru tersebut sudah diberhentikan oleh sekolahnya, terutama di yayasan, karena dianggap keluar dari yayasan dengan memilih ASN P3K, tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini sekaligus jika forum ini tersiar secara luas, banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya sampai kewalahan ya, hampir 24 jam guru-guru itu bertanya, apakah jika dia milih tidak lulus saat ini, apakah status P1-nya hilang? P1 terkunci pada jabatan atau formasi passing grade-nya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu adalah guru SD, tapi tahun 2021 tidak tersedia formasi SD, kebetulan linearitasnya adalah IPA, kemudian memilih guru IPA di SMP dan tidak mendapat formasi tahun lalu, maka yang menjadi pertimbangan kita di dalam database kita lolos PG-nya adalah P1-nya, bukan guru kelas SD-nya. Jadi itu yang harus diketahui. Mengapa saya guru kelas SD, di SD saya ada formasi, tapi kenapa saya nggak dapat? Karena Bapak waktu itu melamar sebagai guru IPA. Itu harus diketahui ya. Yang dikunci di P1 adalah passing grade-nya waktu mengikuti seleksi 2021 yang diuji saat itu. Karena kenapa? Karena yang dipakai sebagai acuan adalah nilai hasil uji yang mata pelajaran yang dipilih pada saat itu. Jika pemerintah daerah mengusulkan formasi kurang dari kebutuhan, maka P1 tersebut tidak akan mendapatkan formasi. Ya, tidak akan mendapatkan formasi. Karena tidak ada formasi di tempat Anda. Jadi kalau memaksa, pokoknya harus diangkat tahun ini. Tolong berikan jalan keluar. Karena kami sudah melakukan jalan keluar, Pemda tidak membuka formasi. Kemudian, ada P1 yang tidak mendapatkan penempatan karena memang terdapat kelebihan atau oversupply pada mata pelajaran tertentu di daerah tersebut. Nanti ada simulasinya. Lalu, yang disebut P2 adalah prioritas 2, itu adalah guru THK 2 di sekolah negeri yang sudah terdaftar lebih dari 3 tahun. Nah, guru THK 2 ini adalah database adalah di PKN. P2 ini seleksi melalui observasi juga. Dan 127.232 adalah formasi untuk P3.
P3 adalah guru-guru, seluruh guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini salah ya, bukan lebih, kurang ya, lebih dari 3 tahun, juga melalui seleksi kesesuaian. Guru honorer sekolah negeri ini itu mungkin sama dengan guru-guru lulus passing grade. Ada yang masa kerjanya 3 tahun minimal, ada yang sampai mungkin 15 tahun, mungkin juga 20 tahun, yang tahun 2021 belum beruntung lulus ambang batas. Dia adalah sama-sama guru yang harus kita perjuangkan. Nah, namun penempatan P1 ini ada semacam persyaratan di dalam Permenpan RB tidak menggeser guru honorer lain yang sudah ada di sekolah. Karena kita belajar dari pengalaman tahun 2021, karena ada seleksi ketat dengan lolos ranking, maka ada guru sekolah lain yang lebih tinggi nilainya dari sekolah asal, sehingga guru sekolah asal itu tergeser dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada tahun 2022 ini tidak menggeser guru honorer lain. Jadi jika ada guru IPA di dalam satu sekolah SMP 2 misalnya, Kabupaten Karanganyar, dia ada formasi IPA di sekolah itu, namun ada guru honorer IPA juga di sekolah itu, maka guru tersebut tidak bisa menggeser temannya sendiri sesama guru IPA. Maka ada belum selesai P1 sudah dibuka P2. Karena memang P2 ini tidak akan digeser. Karena dia adalah sama-sama guru yang punya hak yang sama. P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran lainnya. Ini peta linearitas berlaku saat ini. Jika P1 melakukan hal tersebut, ada ya tawaran bisa turun prioritas, istilahnya sebenarnya adalah menggunakan P lain, menggunakan GF lainnya. Maka dia akan mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan saat ini, pada saat itu. Dan jika dalam itu ada kemungkinan tidak lulus, ketika turun prioritas, jangan khawatir. Status P1-nya masih melekat sampai tahun depan. Nah, 62.000 masih ada formasi umum yang dibuka. Ini saya sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa ada formasi umum? Jadi formasi P3 untuk umum hanya formasi kosong yang sama sekali tidak ada guru honorernya. Formasi ini bukan formasi yang sama mata pelajarannya dengan formasi P1 yang tidak mendapat penempatan. Jika masih ada P1 guru bahasa Inggris yang tidak mendapat penempatan, maka tidak akan ada formasi bahasa Inggris untuk P umum. Jadi ada sebagai contoh, ada mata pelajaran yang jenuh di mata pelajaran bahasa Inggris yang banyak. Tapi di situ, di Pemda itu, Pemda ingin membuka matematika. Ya, jadi P umum ini adalah yang tidak sama. Jika masih ada P1, maka tidak akan yang sama matanya dengan P umum, maka tidak akan mungkin dibuka P umum. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati sekaligus, tadi Pak Sumardiansyah sudah menyampaikan bahwa dasar untuk seleksi ASN P3K tahun ini adalah Permenpan RB 20 tahun 2022. Setiap tahun dibuat Permenpan untuk acuan seleksi setiap tahunnya. Tahun 2021 Permenpannya sudah beda dengan saat ini. Dalam Permenpan ini ada 3 mekanisme. Di sini memang ditulis pertama kali seleksi prioritas 1, mekanisme 1 adalah penempatan bagi lolos PG. Jika masih tersedia formasi, maka ada masuklah seleksi kesesuaian. Jika masih sisa, baru seleksi tes untuk mekanisme pelamar umum. Nih, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah seleksi penempatan guru untuk lolos passing grade atau pelamar prioritas 1. Ini adalah data yang ada di kami saat ini. Ada 193.954 guru lulus prioritas 1. Dari 193.000 ini, yang ada kebutuhan, kekosongan jam pada saat ini adalah untuk 169.078 formasi. Sedangkan yang 24.000 ini adalah tidak terdapat kebutuhan atau oversupply. Nah, dari 169.000 ini, yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi formasi, mendapatkan formasi, adalah 127.186.000. Yang 41.892 ini, dia sebenarnya ada kebutuhan, namun daerah tidak membuka.
berdasarkan perhitungan kami, dia adalah bagian dari 169.000 ini. Tapi daerah tidak membuka. Di lampiran ini, paparan ini ada daerah-daerah yang tidak membuka. Nah, ini diperlukan koordinasi dengan Pemda. Tentu penutupannya adalah besok tanggal 13. Untuk menginjek formasi, jadi ini ada pertanyaan juga dari anggota Komisi 10. Apakah bisa diundur pembukaannya agar daerah-daerah bisa menambahkan formasi? Keputusan untuk mengundur dan membuka adalah bukan di Kemendikbudristek. Kita hanya bisa memohon dengan mengajukan jadwal sesuai dengan kesiapan. Tapi keputusan untuk mengundur, apakah bisa diundur dari tanggal 13 supaya Pemda yang sekarang belum mengajukan formasi bisa mengajukan formasi, itu bukan kewenangan Kemendikbudristek. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima, untuk menginjek formasi baru, contohnya Brebes itu kemarin sempat ditarik, kemudian bupatinya sangat luar biasa, dia berjuang, nangis-nangis di Menpan, akhirnya ditelepon menterinya dan dibuka kembali. Nah, sampai saat ini pun dalam proses untuk injek lagi data guru-guru tersebut. Jadi butuh waktu untuk memasukkan lagi, dia mengidentifikasi formasinya itu untuk P1, P2, atau P3, butuh waktu. Ya, ini rapat Panselnas rasanya tidak mungkin karena sisa waktu kita tidak cukup banyak hingga akhir tahun ini. Nah, sekarang yang 24.876 ini sebenarnya tidak terdapat kebutuhan untuk mata pelajaran ini. Namun jika ada tawaran, Anda bisa turun prioritas untuk menggunakan JF lain. Misalnya dulu waktu itu guru SD melamar guru IPA SMP, sekarang dia kan sebagai guru IPA SMP nih PG-nya. Namun ternyata guru IPA SMP penuh, sehingga ada pilihan apakah mau turun prioritas. Jika dia mau, dia bisa menggunakan sebagai guru kelas SD dan mendaftar. Nah, ini ada tersedia formasi untuk yang turun prioritas ini adalah 11.349. Jadi kalau di total ini jumlahnya sudah berapa persen ya? Berapa persen yang untuk P1 yang sudah bisa lebih banyak 87% P1 yang sudah terserap untuk tahun ini. Ini adalah pemerintah daerah yang tidak ada, saya sampaikan di contoh yang tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Yang paling rankingnya paling besar adalah Jawa Barat. Pelamar P1 ada 10.397. Dia hanya membuka formasi sebesar 3.800. Sebenarnya di daerah itu ada kebutuhan 3.800 lagi. Sehingga totalnya sebenarnya ada 7.613 kebutuhan di Provinsi Jawa Barat, tapi dia hanya membuka 3.800. Dan di Jawa Barat ada 2.784 memang yang oversupply. Di Jawa Tengah misalnya, ini bagi teman-teman yang ada di Zoom ini yang dari Jawa Tengah, ada pelamar P1-nya jumlahnya adalah 10.099. Jawa Tengah hanya membuka formasi 4.351. Jadi membuka formasi untuk P1 4.351. Sebenarnya ada 2.500 yang ada formasi kebutuhan menurut perhitungan kami, tapi hanya membuka untuk sebesar ini. Sebenarnya jumlahnya cukup berkurang, 6.893 dan tersisa 3.200 yang memang tidak ada kebutuhan. Yang saya tandai merah Brebes, dia sempat menarik kebutuhan formasinya, alhamdulillah sekarang dia sudah bisa mengembalikan lagi formasinya berkat perjuangan kepala daerahnya. Dan Provinsi Jawa Timur ini adalah ranking 3. P1-nya ada 8.588, hanya buka formasi untuk P1 2.450. Padahal ada 4.676 kebutuhan. Dan tersisa 1.462 yang sebenarnya memang oversupply. Ini ada contoh oversupply supaya Bapak Ibu tahu ya kondisi yang ada sekarang. Ini saya contohkan di Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, SD Negeri 4, Kodo Kota Bima, jabatan guru kelas, kebutuhannya 6, sudah ada ASN 4. Seharusnya kan cuma 2, tapi ada non-ASN 21. Sehingga kelebihannya ada 19. Nusa Tenggara, kemudian nih yang lain, Aceh Baradaya, guru bahasa Inggris, kebutuhan 2, ASN-nya ada 1, harusnya kan cuma 1, ada guru di sekolah itu, di SMP Negeri 1, Jumpa, itu 8, sehingga ada 7 oversupply. Begitu juga banyak ya, ini 15, ini contoh. Ini adalah data di kami, sehingga kami bisa mempunyai data berapa guru oversupply. Ini contoh pelamar, jika Bapak Ibu mendapatkan notifikasi, jangan segan untuk mencoba, karena ini mencoba pun jika tidak ada akan diberitahu, jika ada Bapak Ibu nanti akan menjadi peserta
P2. Kalau yang swasta menjadi P umum, gitu ya. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan, contohnya tadi sudah saya beri contoh ya, Bapak Ibu semuanya. Misalnya dia sebenarnya guru kelas SD, kemudian waktu itu nggak ada SD di sekolah itu, dia ngelamar SMP. Nah, karena sekarang menggunakan P1 SMP, mungkin di SD ini sekarang ada guru kelas SD, kebutuhan di SD-nya dia. Nah, maka kalau menggunakan P1-nya SMP, kok ada formasi di daerah saya, padahal saya ini guru SD, kok nggak ada buat saya? Ya memang karena Bapak waktu itu menggunakan SMP. Jika ada pilihan tidak setuju dengan ini, tidak ada formasi, Bapak Ibu tetap bekerja sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini, sebagai guru honorer di SD ya. Tapi jika ada pilihan turun prioritas, di situ ada ternyata kebutuhan guru kelas SD, maka Bapak Ibu bisa memilih, nanti akan melihat arahnya kemana. Dan jika lulus, maka kembali ke sekolahnya sebagai guru kelas SD. Jadi jangan khawatir dan jangan ngomong, ngapain saya udah P1 kok, saya nggak mau, ini ada nih. Pokoknya apapun saya nggak mau. Turun prioritas. Ibu sekolahnya apa? Saya guru bahasa Inggris. Di mana? Di SD. Saat ini Bapak Ibu sedang berusaha agar bahasa Inggris linear untuk guru SD, tapi tahun depan kami akan memperbaiki linearitas sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yang lebih longgar. Nah, kalau Bapak Ibu tadi tidak mau turun prioritas sebagai guru, tetap bertahan dengan bahasa Inggris, mungkin saat itu dia ngelamar sebagai guru SMP bahasa Inggris, sehingga nggak mungkin lagi dia bisa mendapatkan formasi. Ya udah, kalau nggak mau tetap di P1-nya ya berarti tetap sebagai guru di PG-nya dia sebagai guru SMP. Jadi coba saja, nggak usah takut jika gagal pun P1-nya masih melekat pada Bapak Ibu. Ini contoh yang sudah mendapatkan notifikasi P1 seperti ini. Bapak Ibu, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan saat pengumuman. Nggak mungkin dong P1 belum selesai proses langsung diumumkan tempatnya. Bagi P1 yang tidak dapat kebutuhan akan mendapatkan seperti ini. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Bagi P1 yang terdapat kebutuhan di Pemda, tidak menyediakan informasi, ada bisa turun prioritas. Ini contoh notifikasinya. Nah, Bapak Ibu, bagi teman-teman guru swasta, mohon maaf, ini Permen Pan RB mengatur demikian. Prioritas penempatan, misalnya sama-sama ada formasi di satu sekolah itu, yang pertama adalah THK 2, jika masih ada formasi honorer negeri, jika masih ada formasi lulusan PPG, jika masih ada formasi baru honorer swasta. Jika sama-sama honorer sekolah negeri di kelompok ini, ternyata ada 3, yang dilihat adalah nilai kompetensi teknisnya dulu, mansosnya dulu, wawancara, terakhir dari usia. Ini ya Bapak Ibu. Nah ini yang kedua, observasi kira-kira seperti ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan berbagai negosiasi yang kita lakukan. Meskipun di Undang-Undang ASN disebut bahwa ASN adalah pegawai yang ditempatkan di instansi pemerintah dan belum ada diskresi untuk itu, maka seleksi ini karena guru-guru dalam jabatan tentu dia sudah mempunyai kompetensi yang sudah bisa terlihat, kinerja yang sudah terlihat, dan latar belakang background check yang sudah bisa kita lihat. Inilah maka menggunakan mekanisme penilaian kesesuaian. Yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah tes. Nah, lini masanya seperti ini Bapak Ibu. Ini November sampai Desember adalah pengangkatan guru lulus PG yang sesuai, kemudian pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan pelaksanaan seleksi tes. Jadwal sudah diatur oleh